Nah, naik tapi dia nggak bisa naik di situ-situ aja kan lucu kan. Bener banget kok. Nah, makanya di-download lah nih, tak kasih virusnya ya. Aduh, langsung udah begitu Iya, naik. Masuk dia barangnya, langsung dia bengong dia. "Ah, kok begini gitu ya." yang virus itu kan yang kau kasih ke aku kan, yang pas kau gambarkan Iya, nggak bisa turun. Gila, iya bener juga gitu. Udah langsung tek saya gitu. udah tahu nih pokoknya Mbak Nur, saya tuh nggak butuh itu ya. Iya, Saya mau tahu Mbak Nur tuh mau kemana gitu loh. iya sih. Di sini nggak berlaku gitu loh ya. Iya. Semua kesaktianmu yang kamu anggap sakti itu nggak berguna di sini pokoknya. Saya cuma mau tahu Mbak Nur mau kemana gitu loh. Ibaratnya kau sudah pernah jadi Superman, terus tiba-tiba Hmm. ketemu sama kristal hijau itu kan, kekuatannya hilang. Hmm. Luntur semua ya. Luntur. Luntur semua gitu loh. Mau kemana sih kamu gitu kan. Langsung dia meriang guys 3 hari. Lucu. Jadinya Iya, jadinya lucu gitu. otomatis langsung demam kok. Aduh, Pasti, pasti. demamnya Tubuh beneran deh. bener, Tubuh nggak tubuh respon. tubuh pasti tubuh kena oleng. Makanya saya bilang eh beberapa orang juga jangan ini ya, jangan apa namanya tuh, jangan euforia ya gitu. Karena raga nih nggak bisa ditinggal Mbak Nur. Mm-mm. Mungkin secara paradigma nih udah naik nih, kerangka berpikirnya udah berubah nih. Tapi kalau raganya nggak diurus, dia bisa ngambek, dia bisa shutdown loh. Iya sih bener banget kok. Beneran. Ada beberapa itu udah tak kasih tahu, dianggap enteng, toto oleng, ya udah bed rest udah di rumah sakit. Udah 2 minggu bed rest baru baru kontak gitu. Saya mau ketawa aja kenapa lu oleng lu ya. Aduh udah 2 minggu kok gue bed rest kok. Iyalah. Sampai 2 minggu ya kok ya. Iya karena Waduh. nggak diurus, raganya dianggap remeh, padahal padahal nggak bisa ditinggal, raga tuh nggak bisa ditinggal. Jadi butuh diakomodir juga. Jadi naiknya naik bareng gitu loh, Mm-mm. gitu loh. Karena begitu begitu kerangka berpikir terbuka itu masuk semua itu nggak kayak disiram gitu loh, ya. Bener kok. Download semua itu ke download semua masuk. Nah sekarang kalau wadahnya masih segitu mah habis itu Uber Luber ambiar. dia, iya, betul banget kok. Nah ini yang perjalanan-perjalanan inilah kok yang banyak sekali saya juga rasakan ya kok ya. Yang sampai lupa bahwa kita punya kendaraan kok. Hmm. Pada itu sampai lupa gitu kok. Betul-betul pokoknya dulu itu saya kok mudah makan nggak teratur gitu kan, Hmm. begadang iya gitu kan kok. Dulu Hmm. sampai segitu-gitunya Ngegas kita mulu lagi ya, digas mulu lagi. beneran kok. Iya, apa Bobot, aduh. bobot badan bertambah tiba-tiba yang nggak main-main 10 kilo naiknya gila gitu kan. Lambung Itu. udah asal lambung naik. Aku rasain kok dulu. Nah, begitu dikasih momen yang betul-betul kayak Big Bang gitu ya kok. Di bulan 7 tuh Hmm. aku ingat banget. Di bulan 7 tuh, di bulan 9 tuh aku bekas operasi kankerku tuh langsung tiba-tiba kambuh. Berarti dia kan Hmm. mengumpulkan data yang kemarin saya tidak teratur itu kan. Raga Hmm. raga perlu Di diperhatiin nih. delete data-data yang lain harus dibuang. Iya, dan Soalnya mau ajaib diganti program baru kan. bener banget. Dan saya sangat berterima kasih dengan kondisi saya waktu itu Teh, karena sudah berada di posisi spiritual awakening itu kan. Sudah ada Hmm. kekuatan yang saya dengar gitu. Bahasa jiwa saya sudah mulai saya dengar. Sehingga hari itu di bulan 9 saya ingat banget kok. Pertengahan bulan 9 saya harus operasi ulang kan. Di Hmm. minggu kedua bulan 10. Terus tiba-tiba saya ngomong ke dokternya, terus gimana kalau kering dok? Nggak jadi operasi kan? Iya kalau Hmm. kering.
oke, saya nggak jadi operasi nanti dok. Saya minta obat dan saya betul-betul berobat kok. Tapi waktu itu dalam keadaan berobat yang tidak ada lagi yang namanya ke-trigger ketakutan itu kan kok. Saya Hmm, dokter gimana gitu. Betulan kok satu minggu pertama bulan 10 tuh semuanya kering. Dokter aja kaget. Dan ya itulah. alhamdulillah, padahal saya Karena ini kuncinya di mental sih sebenarnya ya. Mental itu kan soal pikirannya kemana, selaras nggak gitu. Emosinya udah selesai, udah tenang belum? Perasaannya udah nggak bergejolak apa enggak gitu. Jadi kalau itu diberesin, Mbak Nur tuh nggak bocor energi gitu. Jadi energi yang dipakai itu untuk self healing. Tubuh itu butuh energi itu. Sebenarnya tubuh tuh punya mekanisme healing mechanism ya, tubuhnya tuh pintar. Cuman kalau energinya dibuang untuk ngurusin yang nggak penting itu kan dia kan jadinya defisit gitu loh Mbak Nur. Ngerti nggak? ngerti. Nah begitu Mbak Nur ngurusin mentalnya, oke kalau gitu fokus ke diri sendiri dulu. Urusan emosi saya coba kontrol, ya. Soal perasaan juga diatur gitu, jadi nggak ambiar, nggak bergejolak. Otomatis energi yang dimiliki itu bisa dialihkan untuk tubuh. Nah, begitu tubuh dapat energi itu, dapat fokus itu, ya dia bekerja dengan sendiri self healingnya. Mm-mm. Ya nanti Mbak Nur tuh nggak butuh obat apa-apa lagi. Bener loh kok. Bener banget itu saya buktikan sendiri. Dokter aja langsung kok bisa gitu. Nah, itulah makanya Gak dibilang butuh, iya. Gak manusia butuh. tuh sebenarnya ciptaan paling sempurna ya di situ. Masalahnya kita nggak kenal gitu diri kita sendiri. Baru Bener. balik dari Bandung. Iya, baru balik Jumat kemarin. Nah, kalau udah kayak gitu ya. Nah, bagusnya gini, kenapa bisa cepet jadi gini Mbak Nur? Mbak Nur kenapa bisa cepet? Karena waktu di dalam kotak tuh Mbak Nur kan mempelajari pengetahuan mengenai yang namanya keilahian dan sang ilahi ya. Iya. Nah, otomatis pada saat dia naik tuh, cuman bedanya itu kan by data ya. Iya, beda tak. Bener banget. Jadi mau berbuat sesuatu tuh sebenarnya mau berbuat sesuatu diada-adakan juga untuk pemenuhan ego gitu loh. Ngerti nggak? Biar saya kelihatan jadi eksklusivitasnya itu diproyeksikan keluar gitu. Hanya untuk pemenuhan ego. Nah, makanya begitu udah naik ke universal itu cepet tuh dia download data-data dari keilahian itu cepet. Jadi sekarang nih coba Mbak Nur amati. Pada saat memperagakan sifat-sifat keilahian itu tuh nggak dibuat-buat loh. Iya, beneran kok itu. Nggak dibuat-buat loh. Kenapa? Karena ada timbul satu rasa nih, kenapa saya nih seperti memahami rasanya orang lain gitu. Ya, empatinya hadir, ya. Terus sensitivitasnya hadir, ya kan. Dan tanda kutip tuh kebijaksanaannya juga sebenarnya hadir harusnya. Oke, Mas Dwi, gitu. Nah, makanya orang yang udah keluar dari kotak, udah keluar dari zona lokal, dia dengan sendirinya akan terdownload sifat-sifat ilahiyah gitu. Nah, makanya begitu dia sudah memahami itu, nah diperjalankanlah dia tuh ya untuk jadi alat peraganya gitu. Nah, ntar chapternya nanti sekarang sih sebenarnya udah masuk ke sana. Iya, udah mulai masuk ke situ kok ya. Kalau udah masuk ke sana ya wes tinggal jalan aja udah. Ya Bener kan? banget. Iya. Bergandengan tangan cie cie cie. Nggak perlu ya kan apa adanya bener nggak?
Bener, bener banget. Bener banget. Mantap, mantap. Yang paling keren tuh kok pembelajaran menerima rasa. Hmm. Itu kan mengajarkan kita mulai dari diri sendiri kan. Kita mengamati diri kita menerima dulu semua rasa yang hadir sebagai pembelajaran jiwa. Oh, jiwa ini lagi ditempatkan misalnya di makanan ini. Lu rasain dulu bakso deh gitu kan. Setelah merasakan berbagai macam rasa yang dihadirkan, ternyata menerima rasa yang dalam diri itu mengajarkan kita nantinya berempati pada diri dulu kan. Ya. Hmm. Nah, pada saat berempati pada diri, akhirnya kan kita juga bisa berempati keluar kok. Betul, Karena, betul. karena kita sudah bisa melihat apa yang mereka lalui begitu loh. Iya, iya, mereka Benar. yang lalui ini gitu loh kok. Iya, keren Dan banget. dan nggak terburu-buru kan Iya, nggak mengintervensi terburu-buru. Iya, perjalanan orang kan, bener nggak? benar-benar. Kalau dulu kan, wow, ayo lu mau debat sama gua, sini lu gua ladenin gitu. Aduh, kau tahu nggak kok? Dulu saya ketemu sama room-room yang tempatnya saling debat dulu tuh room saya di situ. Hmm. Saya memang ketarik dengan apa yang ada pada diri saya kan. Makanya di TikTok aja aku tuh ikut sama room-room debat-debat gitu kok. Oh iyalah, itu padahal dia lagi buang-buang energi itu. Nah, ntar udah istirahat ya kan. Nanti dia kekumpul ngecas, habis ngecas dibuang lagi ke sana. Lah, ngurusin dirinya kapan? Bener banget kok tuh. Tapi tapi di apa namanya diberikan sebuah kepalsuan ya sama ego dan pikiran. Wah, kamu udah hebat. Kamu tuh bener-bener sudah mencapai titik lebih tinggi dari orang lain gitu ya. Aslinya kok ini kemarin tuh saya ini mau meminta maaf pada diri saya sendiri ya. Maaf nih diri gue itu kemarin seperti kebo yang dicucuk hidungnya. Nggak main-main kok. Nah, bilang itu aja kan, to the point aja. Gue begitu kok. Gimana sih kebohongan gitu? Nah, Iya kan, karena nurani manusianya itu tertutup. nah itu. Makanya kalau ketutup nggak bisa belajar. Ya belum masuk bab rasa lah. Iya memang Mbak Prasa tuh enggak. Jadi boro-boro deh mau mengenal Tuhan atau gitu, tahu tentang Tuhan jika tidak mengenali diri kok. Itu boro-boro ya gitu. Oh, cakap badul ya. Iya. Ujung-ujungnya dulu ngelihatnya kayak drama action tragedi ya. Gak taunya cuma drama komedi doang. Bener Sampai di banget sini kok. anjay. Ternyata cuma drama komedi guys, tinggal diketawain aja gitu loh. Bisa banget seperti itu ya saya bilang. Ya kalau udah waktunya begitu emang. Iya. Udah matang gitu. Jadi tapi itulah kok akhirnya kan kalau kita jauh melihat ke dalam diri semuanya kan ada fasenya, ada masanya karena kita memang kan berasal dari sumber yang sama ya kok ya. Nah, semuanya pasti akan kembali kepada sang sumber gitu loh. Mau perjalanan mereka lewat mana kan begitu kok. Nah, disitulah saya belajar menghargai siapapun yang setemui di jalan kok dalam perjalanan hidupnya. Saya menghargai semuanya gitu loh. Mereka mau hari ini dan di titik Jadi mereka udah nggak debat-debat lagi nih. enggak kok, enggak ada. Kapok deh gue yang gitu-gitu. Ada mana? Entah saya berguru sama guru silat yang mana kemarin kok pengen perang dulu. Nah, iya makanya dikontrol. Itulah yang perlu diwaspadai sebenarnya kan bukan yang di luar ya sebenarnya ya. Bener Masalahnya tuh dari dalam diri kita sendiri sebenarnya. Iya. Gitu, ya kan? Cuman masalahnya kita kepancing nggak gitu aja. Kalau pokoknya guys, Pokoknya keren-keren. Jadi kuncinya itu banyaklah mendengar, banyaklah melihat, jangan terlalu cepat berbicara gitu aja kok. Jangan gitu. ya udah yang penting jangan terburu-buru Iya, disimpulkan. jangan terburu-buru. Masih on the way, semua masih on the way kok ya. Ya, betul banget kok. Mm-mm. Jadi lanjutin aja. Oke. By the way, thanks kok ya. Oh, Poin sama-sama. dukunnya mantep banget. Itu kemarin saya pakai ayam hitam putih berapa banyak sih kok?
Ah, mantap ya. Mantap kok. Oke kok, saya izin turun dulu kok. Thank you. Oke, Mbak Nur. Terima Bahagia kasih selalu atas kok. Selamat sejahtera. ceritanya. Makasih. Lanjut berproses. Thank you. Thank you kok. Nah, mudah-mudahan bisa belajar sesuatu ya dari Mbak Nur ya. Karena sebenarnya 11-12 lah, saya juga jalannya juga sama sih, lebih kurang ya. Walaupun episodenya berbeda, tetapi sama sih. Jadi debat-debat mempertahankan pendapat nggak boleh ya. Ya kalau kamu masih demen begitu, dinikmatin aja ya. Pagi hari boleh, sore hari boleh. Jadi selama masih nikmat, selama masih enjoy, nikmatin aja ya. Mungkin babnya belum sampai ke sana ya. Jadi it's okay. Yang penting coba ditambah pengetahuannya. Makasih. Pokoknya lucu lah. Ujung-ujung drama komedi guys. Ya. Kayak di awal tragedi. Hidupku tragedi kok. Aduh. Ya, aku diputusin kok. Aku dipecat kok gitu. Ujung-ujungnya aku udah nggak ini hidup lagi kok. Ya, ujung-ujungnya ketawa. Kalau udah lampauin mah komedi, ternyata hidup gua kok. Iya, drama komedi itu. Jadi enjoying aja, nikmatin aja. Ya. Iya, jadi dongeng ya. Aduh. Makanya sering-sering nonton-nonton film detektif gitu. Jadi bisa ngamatin. Oh, ini ego gua nih. Ya. Oh, ini pikiran gua nih. Nah, jadi setiap perjalanan tuh ada maknanya. Mudah-mudahan teman-teman bisa metik sesuatu ya dari pengalaman Mbak Nur ya. Nangis-nangis hidup tuh berat banget. Gak apa-apa. Cuma itu kan cuma momentum ya. Nah, setelah semua selesai kayak kayak gini doang. Iya memang gitu. Nah, ya. Jadi saya cuma nutup gini. Karena jam 2 nih Darren minta dianterin. Saya bisa rangkum secara singkat tuh perjalanan Mbak Nur tuh begini. Jadi Rumi kan pernah ngomong, jalan untuk mengenal Tuhan tuh kan ada 3 ya. Lewat jalan penderitaan, lewat jalan pengetahuan, lewat jalan cinta. Nah yang dialami Mbak Nur tuh persis gitu. Penderitaannya dialami, kenapa? Karena dia itu terjebak dalam yang namanya itu konfliktual. Ya. Bahkan ngomong sesuatu yang kebenaran aja harus berantem gitu loh. Nah itu dia menderita sebenarnya di situ. Ya. Padahal ego dan pikiran tuh memberi kepalsuan kalau itulah yang benar gitu loh. Nah itu dia menderita. Yang kedua, mulailah dia mencari pengetahuannya. Lewat jalan pengetahuan dia menyadari loh, ternyata selama ini saya menderita. Tapi saya tidak mengakui, nggak jujur ke diri sendiri. Ya. Karena apa? Jiwanya nggak bertumbuh. Nah lewat jalan pengetahuan, mulailah dia tuh
menggali ke dalam diri, apa sih sebenarnya yang salah yang bikin saya terus menderita. Nah, begitu dia menggali ke dalam diri, nemu dia. Oh, ternyata selama ini saya kekurangan cinta dari Sang Pencipta. Gitu. Nah, begitu dia mulai memahami kekurangan cinta karena dia terlalu fokus dengan egonya dan pikirannya sendiri, sehingga jiwanya kekurangan cinta. Nah, mulailah dia tuh belajar untuk mengenal pelajaran soal cinta. Kuncinya di mana? Cinta ke diri sendiri dulu. Karena ternyata yang Rumi bilang soal jalan penderitaan, jalan pengetahuan, dan jalan cinta, itu tidak hanya untuk mengenal Tuhan, tetapi juga untuk mengenal dirimu sendiri. Ya, jadi teman-teman belajar untuk berproses di 3 jalan itu sampai di titik teman-teman bisa memberi cinta ke diri sendiri. Ya, barulah di situ bisa ketawa gitu loh. Oke? Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti. Karena saya ada tugas negara ya, nganterin bos kecil nih. So, selamat weekend, selamat berhari Minggu.